Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil kinerja tugas kelompok pada mata kuliah fisika komputer. Berikut anggota kelompok yang melakukan kontribusi dalam pengerjaan kelompok. Saya Ivan Wahyu Putratama 2021 07 1022. Saya Khairul Mahabud Randa Faisal dengan NIM 2021 07 1027. Saya Muhammad Azhar Putra dengan NIM 2021 07 1032. Saya Yerudi Pratama Halim dengan NIM 2021 07 1033. Saya Devana Landra Kansa dengan NIM 2021 07 1039. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan. Tugas yang pertama adalah gambar di crop menjadi 200x200 sebanyak 420. Diharapkan secara otomatis menggunakan import NumPy dan matplotlib dasar saja. Kedua, gambar 200x200 di-resize menjadi 20x20 dengan latar hitam, karakter putih secara otomatis dan dengan proses batch menggunakan import NumPy dan matplotlib dasar saja. Gambar 20x20 tersebut ditingkatkan kontrasnya sehingga piksel abu-abu menjadi putih. Lalu yang pertama, crop gambar 200x200. Yang pertama adalah import library NumPy dan matplotlib. Lalu kedua, pet lokasi file gambar yang akan di-load menggunakan image pet. Lalu membaca gambar menggunakan matplotlib. Lalu yang menentukan threshold untuk deteksi tepi edge threshold. Lalu melakukan operasi div pada sumbu 0 untuk mendeteksi tepi edge dengan edge. Lalu jumlah kolom dan baris untuk grid gambar 6_colors dan 6_rows. Lalu lebar kolom dan tinggi baris berdasarkan ukuran gambar dan jumlah kolom baris _width dan row height. Lalu ukuran untuk proses cropping crop_size 200. Lalu membuat subplot dengan ukuran sesuai jumlah kolom dan baris fig AX. Oke, selanjutnya kami melakukan looping untuk menentukan start row, end row, dan start call dan end call. Nah, kemudian untuk memastikan agar end row dan end call tidak melebihi ukuran gambar, kami menggunakan variabel end row dan end call untuk menentukan min, artinya batas dari end row dan end call-nya. Kemudian crop image itu untuk menampilkan gambar dari crop-nya, ya, dari start row dan end row dan start call dan end call. Yang setelah ditampilkan hasilnya ada di sebelah kanan. Nah, hasil yang ditampilkan ini kurang maksimal, sehingga kami menggunakan cara manual dengan crop satu persatu untuk next step-nya, yaitu resize dan grayscale. Next slide. Oke, selanjutnya dari resize dan grayscale. Di sini ada codingannya dengan import numpy as np, lalu import matplotlib.pyplot as plt, import os, lalu di bawahnya ada dev rgb to gray rgb, return np.rgb 0,587, lalu ada 0,114. Penjelasan fungsi
RGB to gray yang memiliki tujuan untuk mengonversi gambar berwarna dalam format RGB menjadi gambar grayscale. Fungsi ini menerima input dalam bentuk matriks 3 dimensi di mana setiap elemen matriks adalah vektor 3 elemen yang merepresentasikan nilai warna RGB dari suatu piksel. Lalu fungsi RGB to gray mengonversi gambar dari format RGB ke grayscale. RGB 3 digunakan untuk mengambil 3 kanal pertama dari setiap piksel red, green, and blue. 0,299, 0,587, sama 0,114 adalah vektor bobot berdasarkan kontribusi relatif warna terhadap luminasi. np.rgb 3 0,299, 0,587, 0,114 menghasilkan representasi grayscale dengan bobot yang tepat. Oke, selanjutnya adalah membuat fungsi enhance contrast. Lah, kan katanya lu mau ngomong kemarin. Yang gimana tuh? Lupa gua. Hah, yang mana? Yang Udah ini di ini PPT tadi. aduh, ya udah. Oke, 1 2 3. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan Oke, selanjutnya kami akan mendemokan program yang pertama adalah untuk nge-crop image-nya dulu. Nah, ini adalah outputnya. Ini codingannya kayak gini kan ya? Iya. Iya, benar. Benar kan? Ya udah, oke, ulang. Oke, baik. Selanjutnya di sini kami akan mendemokan program untuk yang pertama adalah crop. Kayak bisa dilihat di sini kita sudah mendeteksi garis-garisnya, hanya saja memang belum tepat karena untuk mendeteksi garisnya masih kurang sempurna, dan juga ini sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya. Selanjutnya kami akan mendemokan program untuk resizing image, di mana kami akan menggunakan UI dari Tkinter, di mana backend-nya itu adalah kita jadikan library dengan nama UPJ Informatika. Oke. Berikut adalah hasilnya untuk pendeteksian. Sudah merescale menjadi lebih kecil dan juga sudah bisa mendeteksi per pixelnya. Gitu. Jadi lebih tepat seperti ini. Nggak bisa dia. Kalau masuk sekolah aku.
Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami adalah yang pertama, program pertama fungsinya itu untuk mengcrop gambar dengan menentukan kolom 10 dan barisnya 14, sehingga gambar yang dihasilkan memiliki 140 crop gambar. Kemudian menggunakan looping untuk menentukan awal mulai posisi crop dan akhir dari posisi crop. Namun hasil yang didapatkan kurang maksimal, maka dari itu kami menggunakan cara manual untuk mengcrop gambar. Program kedua menyediakan fungsi untuk mengubah gambar berwarna ke skala abu-abu, meningkatkan kontras dengan faktor tertentu di area tertentu yang ditentukan oleh Max, dan merises gambar sesuai dengan jumlah baris yang diinginkan. Proses ini melibatkan thresholding untuk mendapatkan gambar biner, dan hasil akhirnya disimpan dalam format JPG dengan penambahan teks deteksi. Sekian itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.